Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, bertemu lagi dengan Lawu. Di mana? Ya, tetap dong. Di Sinau bareng konsep dasar geografi bersama sedulur Lawu. Dan di kesempatan kali ini, Lawu masih ngajak sedulur semua untuk membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Fokus kita apa? Tetap masih di pedosfer atau tanah. Nah, yang akan kita bahas kali ini, kita akan bahas ciri atau sifat tanah dan jenis tanah yang ada di Indonesia. Sudah siap? Cus, lanjut materi. Yang pertama, kita akan bahas tentang ciri atau sifat tanah. Di sini, Lawu bagi jadi 3. Yang pertama adalah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologis. Sifat fisik atau sifat fisis tanah adalah sifat yang dapat kita amati di lapangan secara langsung. Seperti apa? Iya, warna tanah. Sedulur pasti ngerti dong, warna tanah itu banyak gitu ya. Ada yang warnanya mulai dari merah, kuning, hitam. Kok bisa? Iya, warna tanah itu dipengaruhi oleh kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah. Yang kedua nanti ada tekstur tanah. Tanah kadang ada yang halus, ada yang kasar. Itu adalah tekstur tanah. Menunjukkan kasar halusnya tanah dari perbandingan apa? Partikel debu, liat, dan pasir dalam suatu massa tanah. Itu adalah tekstur tanah. Selanjutnya ada struktur tanah. Gumpalan kecil hasil dari ikatan butir-butir tanah yang membentuk agregat tanah. Itu dari struktur. Biasanya struktur juga diartikan sebagai tingkat granularitas butir-butir tanah. Jadi ikatan antar butir-butir tanah. Selanjutnya ada konsistensi tanah. Kekuatan daya kohesi atau adhesi butir-butir tanah. Ini adalah membicarakan mengenai kekuatan ikatan antar partikelnya. Semakin kuat berarti semakin keras tanahnya, semakin lemah atau semakin rendah semakin gembur tanahnya. Ada juga drainase tanah. Kemampuan tanah dalam mengalirkan dan mengatuskan kelebihan air yang ada di dalam tanah. Biasanya nanti ada kaitannya sama kemiringannya, infiltrasi air tanahnya, dan sebagainya. Ada juga porositas, perbandingan pori-pori tanah terhadap volume massa tanah. Berbicaranya pori-pori berarti ukuran lubang-lubang kecil yang ada di dalam tanah. Ada juga permeabilitas tanah, kecepatan air dalam meresap ke dalam tanah secara horizontal dan vertikal. Biasanya permeabilitas tanah dipengaruhi juga atau ada kaitannya dengan porositas tanah. Selanjutnya ada lengas tanah, kandungan air yang mengisi pori-pori tanah. Kalau permeabilitas kecepatan air dalam meresap ke dalam tanah, kalau lengas tanah kandungan air yang diikat oleh tanah atau yang mengisi pori-pori tanah tadi. Serta sifat lain yang berkaitan dengan sifat fisik seperti apa? Keadaan batuan, padas, kedalaman efektif, lereng, dan sebagainya. Ya, inilah sifat fisik dari tanah. Selanjutnya berbicara tentang sifat kimia tanah. Iya, ada namanya pH tanah. pH adalah derajat atau sifat kemasaman atau alkalinitas tanah. Berbicara pH tanah, ada pH netral atau kadar di mana pH itu seimbang, yaitu apa? Sama dengan 7. Di Indonesia kadang 6 pun sudah dianggap netral. Nah, jika nilai pH-nya itu kurang dari 7, maka dianggap tanahnya memiliki kadar atau sifat masam. Sedangkan kalau nilai pH-nya lebih dari 7, maka disebut dengan sifatnya alkalis atau basa. Yang kedua ada unsur hara. Unsur kimia yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Nah, di sini dibagi 2. Ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro.
Unsur hara makro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Meskipun unsur hara ini ada dua jenis, tetapi memiliki fungsi dan kebermanfaatan yang sangat tinggi terhadap tanah. Makanya meskipun di sini ada makro, ada mikro, semuanya penting. Yang ketiga ada bahan organik. Sisa tanaman serta hewan yang ada di dalam tanah. Seperti apa? Adanya pupuk hijau, pupuk kandang, kotoran, kompos, dan sebagainya. Bahan organik yang ada di dalam tanah itu akan mempengaruhi sifat kimia tanah. Nah, ada tiga ya, sifat kimia, ada pH tanah, unsur hara, dan bahan organik. Selanjutnya, berkaitan dengan sifat biologis tanah. Ada namanya total mikroorganisme, adalah ketersediaan mikroorganisme dalam jumlah yang tinggi menunjukkan adanya keseimbangan komponen di dalam tanah. Yang kedua, jumlah jamur tanah merupakan ketersediaan dari fungi jamur di dalam tanah yang berperan dalam membantu dekomposisi bahan organik pada tanah yang bersifat asam. Ada juga jumlah bakteri pelarut fosfat atau fosfor, bakteri tanah yang berperan dalam memengaruhi perubahan organik dengan cara melarutkan kandungan fosfat yang ada di dalam tanah. Serta ada total respirasi tanah, pengukuran dari respirasi tanah yang akan menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Itulah 4 sifat biologis tanah. Sedulur, gimana? Sudah siap lanjut? Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis tanah yang ada di Indonesia. Berbicara masalah tanah di Indonesia itu banyak banget jenisnya. Bahkan dibagi ke beberapa lembaga. Ada yang dari FAO, ada yang dari USDA, ada yang dari Surastomo, dan sebagainya. Nah, sebenarnya jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia secara familiar itu ada beberapa. Seperti nanti ada jenis tanah aluvial, adalah tanah hasil endapan. Biasanya tanah aluvial bisa ditemukan di sekitaran sungai karena hasil dari endapan. Ada juga tanah andosol, tanah yang terbentuk dari abu vulkanik, abu gunung api. Ada juga tanah regosol, terbentuk dari hasil sedimen abu vulkanik, batu bertekstur kasar. Nah, kalau andosol tadi lebih ke arah halus, nah regosol lebih ke arah kasar. Ada grumusol. Grumusol adalah tanah yang tersusun di atas material halus berlempung serta memiliki warna sedikit ke arah kelabu hitam. Biasanya tingkat kesuburannya tinggi. Nah, ini biasanya digunakan untuk pertanian. Tanah grumusol warnanya hitam, abu-abu hitam lah, biasanya untuk pertanian padi. Ada juga terra rosa, tanah kapur. Tanah yang dipengaruhi adanya tenaga eksogen ya, pelapukan pengikisan di daerah batu kapur atau kars. Ada juga litosol, terbentuk dari pelapukan batuan beku yang belum sempurna. Nah, nanti yang sempurna itu namanya latosol. Nah, batuan beku yang telah mengalami tingkat lanjut sempurna. Nah, kalau organosol itu adalah tanah yang mengandung bahan organik cukup tinggi. Nah, lebih tinggi lagi nanti ada namanya gambut ya, kalau yang organosol. Nah, selanjutnya di sini ada potsolik, terbentuk dari batu induk pasir dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jadi dominan pasir. Ada juga laterit. Nah, kalau di sini tadi ada litosol, pelapukan batuan belum sempurna. Latosol, pelapukan batuan sempurna dan biasanya subur. Nah, di sini ada laterit. Nah, biasanya ini yang udah tua, udah mengalami proses pencucian. Ada humus. Nah, ada humus, ada organosol, dan ada gambut. Nah, ini adalah semuanya dikaitkan dengan bahan
organik. Nah, yang paling banyak jenis organismenya disebut dengan tanah gambut. Biasanya ditemukan di kawasan rawa-rawa. Nah, cukup sekian dulu sedulur semua. Sampai ketemu di kesempatan yang berbeda. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe biar Lawu makin semangat untuk membuat materi-materi berkaitan dengan konsep dasar geografi. Matur suwun.